Maganda di kawasan Pertamina. Beginilah kondisi saat api melahap sebuah mobil yang tengah mengisi bahan bakar di SPBU Ame Sangeng Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang dengan cepat melalap mobil, serta satu pompa pengisian bahan bakar. Percikan api berasal dari jok belakang mobil yang ternyata berisikan jerigen BBM jenis Pertalite. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik pada mobil. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit damkar Wajo diterjunkan ke lokasi. Yang terjadi di sini kebakaran satu pompa itu terbakar karena adanya mobil yang sementara pengisian. Nah, itu tiba-tiba ada api. Saya perkirakan kalau saya mungkin koslet atau apa ya, sementara dalam penyelidikan. Ya. Tapi dugaan sementara Pak? Kita belum bisa pastikan nanti penyidiknya yang. Dari hasil pantauan sementara Pak, penyebab kebakaran sendiri Pak dari hasil pantauan sementara Pak? Itu hasil pemantauan sementara dalam olah TKP, barang yang ditemukan di mobil itu ada jerigen berisi dengan Pertalite. Kemudian ada HP. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Guna kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian Polres Wajo telah mengamankan barang bukti dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore hari ini. Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Para nakes menuntut untuk bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski hujan deras, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kabupaten Aceh Selatan. Meski sempat tak diberi akses masuk ke dalam gedung, ribuan nakes mayoritas wanita ini tetap melanjutkan aksinya. Mereka menuntut agar para nakes yang bekerja lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu. Semua nakes yang P3K ke yang kedua, ketiga itu dilewatkan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Selain itu, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan ini meminta kepala daerah menganggarkan dana untuk pengangkatan PPPK seluruh nakes. DPRK Aceh Selatan menampung aspirasi mereka, dan dengan sesegera mungkin akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini, dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja terhadap permasalahan tenaga nakes, dan juga kita siap mengawal langsung. Para nakes yang telah bekerja bertahun-tahun berharap pemerintah setempat bisa mendengar aspirasi demi kesejahteraan tenaga kesehatan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dari hasil olah TKP, polisi menyebutkan penyebab rumah seorang anggota polisi meledak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan yang ditemukan di dalam kamar pemilik rumah.
Jajaran Kepolisian Resor Mojokerto bersama Laboratorium Forensik dan Bidokes Polda Jawa Timur menyampaikan penyebab terjadinya ledakan di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan. Ledakan tersebut dipicu suhu panas di ruang penyimpanan bahan petasan. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan produk jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bibit-bibit yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sisa oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api di kamar pemilik rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, status Aibda Maryudi, pemilik rumah yang meledak di Kabupaten Mojokerto dan menewaskan 2 orang tersebut, masih menjadi saksi. Meski demikian, Kapolres Mojokerto akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum. Aibda Maryudi, anggota Polsek Delanggu yang rumahnya meledak dan menewaskan 2 orang, telah dimintai keterangan oleh anggota Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun status anggota polisi yang masih aktif menjadi Babin Kamtipnas di Polsek Delanggu itu masih sebagai saksi. Sementara Kapolres Mojokerto menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan berupa sanksi kode etik profesi maupun pelanggaran hukum terhadap anggotanya yang bersalah. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Ihram menambahkan kasus ledakan rumah ini telah ditangani oleh Bid Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sehari pasca ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, warga yang terdampak mulai bersihkan rumah. Warga gotong royong bersihkan jalanan dari puing-puing material bangunan. Lokasi ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto didatangi warga sekitar Selasa pagi. Warga melihat kondisi lokasi ledakan yang mengakibatkan 10 rumah terdampak. Warga bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas ledakan baik yang ada di jalan maupun di dalam rumah. Hingga kini 3 rumah yang bersebelahan dengan rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, belum bisa ditempati. Pemilik rumah memilih tidur ke rumah tetangga dan kerabat di luar desa karena kondisi dalam rumah hancur di bagian atap. Warga berharap mendapat bantuan untuk mengembalikan kondisi rumah seperti semula. Bersih rumah sendiri ini nggak, suami kerja. Yang dibersihkan bagian mana, Bu? Sementara ya yang depan aja. Terus yang dalam kalau nggak ada yang bantuin ya nggak bisa, Pak. Kondisinya gimana, Bu, dalam? Ya hancur kayak gitu. Hancur bagian atap. Bagian atap. Kondisi belakang rumah Aibtu Maryudi telah rata dengan tanah setelah semalam dibersihkan dengan alat berat, sementara bagian depan ditutup terpal. Sementara itu, rumah milik Kodi yang istri dan anaknya meninggal dunia nyaris rata dengan tanah. Keluarga berupaya mengambil sisa pakaian yang ada di lemari. Untuk sementara, Kodi tinggal di rumah saudara. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.
Sebuah kapal pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur hilang kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Kena. Sebuah kapal pengangkut batu bara menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak kafe. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah. Menurut keterangan karyawan kafe, insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Terus tuh tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu tidak dekat dari sini ya. Jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak pengelola kafe rugi hingga ratusan juta rupiah. Pihak kapal pun diminta untuk bertanggung jawab akibat kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi diduga mendapat jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis tersebut. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Rombongan pun langsung menuju ke mobil untuk menuju gedung Kejaksaan Agung. Rudi Suparmono disebut mendapat jatah $20.000 Singapura atau sekitar 237 juta rupiah. Meski belum menerima uang tersebut karena masih berada di tangan Erin Tuah Damanik, Rudi tetap diperiksa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Hendry Aprila di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat sore Hendry, seperti apa situasi pemeriksaan sore hari ini di Gedung Kejaksaan Agung? David dan juga pemirsa, kalau berbicara terkait situasi terkini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memang untuk saat ini kami memantau belum ada tanda-tanda kedatangan dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Di mana memang informasi yang kami terima, ini Pengadilan Negeri Surabaya sendiri tiba di Bandara Halim tepatnya pada pukul 16.46 atau tepatnya pada pukul 5 sore kurang 10 menit waktu Indonesia Barat. Namun kalau misalnya kami dapat tunjukkan kepada Anda, David dan juga pemirsa, untuk saat ini memang sudah mulai tiba. Ini dari Kejaksaan Agung yang sudah mulai tiba ini untuk mantan Ketua PN Surabaya terkait dengan kasus Ronald Tanur. Kita akan simak bersama-sama dan menurut untuk visual saat ini untuk mobil yang digunakan menggunakan mobil berwarna putih dengan plat B7196 JBA yang membawa mantan Ketua PN Surabaya terkait dengan kasus Ronald Tanur. Kemudian kalau untuk pakaian yang digunakan ini menggunakan pakaian polo t-shirt berwarna biru dongker. Kemudian juga untuk tangan Rudi sendiri ini tidak menggunakan borgol dan juga didampingi langsung oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Untuk visual saat ini merupakan Rudi atau mantan Ketua PN Surabaya terkait dengan kasus Ronald Tanur, terkait dengan kasus gratifikasi dan juga penyuapan uang untuk membebaskan kasus Ronald Tanur itu sendiri. Nanti kita simak bersama-sama karena untuk informasi yang kami terima nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan akan ada konferensi pers yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Sementara Davi, kita akan terus update untuk pemeriksaan saat ini. Baik, Hendry, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, siapa saja memang yang diperiksa pada hari ini? Apakah hanya Rudi Suparmono atau ada pihak lain yang turut diperiksa oleh Kejaksaan Agung?
David dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami terima untuk pemeriksaan saat ini memang hanya dilakukan untuk mantan Ketua PN Surabaya, yakni Rudi Suparmono, yang akan dilakukan pemeriksaan. Karena informasi yang kami terima bahwa Rudi Suparmono ini menerima uang sebesar 20.000 dolar Singapura, yang tentunya ini masih bisa dikatakan masih diduga, jadi nantinya akan terus diperiksa. Dan untuk saat ini memang belum ada informasi lain terkait dengan siapa saja yang akan diperiksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk saat ini. Davi, kembali ke Anda. Henry, kami mendapatkan informasi Kejaksaan Agung juga akan menggelar konferensi pers nanti. Jam berapa dijadwalkan? Oke, baik David dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami terima sementara untuk jadwal ini masih bisa dikatakan kondisional atau masih bisa berubah. Ini informasi yang kami terima seperti yang tadi kami sudah sampaikan untuk konferensi pers sendiri yang akan digelar oleh Kejaksaan Agung. Ini nantinya akan digelar, memang rencananya akan digelar pada sore hari nanti, tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun kami akan terus pantau karena hingga saat ini, karena mengingat kalau untuk mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sendiri, Rudi sendiri ini telah tiba, lalu nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan akan dilakukan konferensi pers yang dijelaskan untuk hasil dari pemeriksaan tersebut. Sementara kita akan pantau terus, Davi, karena mengingat untuk saat ini kami belum menerima informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan dan juga terkait dengan kasus Ronald Tanur ini sendiri. Sementara kembali ke Anda. Baik, kita nantikan konferensi pers dari Gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejagung Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Kembali di Anju Sore, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Badan Penyelenggara Haji bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Menteri Agama, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya. Agenda kita ke Saudi Arabia kali ini adalah pertama memenuhi harapan. Menteri Agama Nasaruddin Umar dijadwalkan akan memenuhi sejumlah undangan terkait persiapan haji di Arab Saudi. Salah satunya bertemu dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk finalisasi kerjasama penyelenggaraan haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI akan berusaha melakukan lobi-lobi agar kuota haji Indonesia ditambah. Selain Kementerian Agama, sejumlah pihak turut serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan haji seperti Badan Penyelenggaraan Haji, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan. Supaya kami bisa bekerja dengan baik dan tenang, efektif, efisien, seperti harapan kita. Mudah-mudahan harapan kita pertama, haji tahun ini adalah lebih baik, walaupun harganya sedikit agak berbeda. Tapi kita ingin kualitas pelaksanaannya juga akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah dengan setoran jemaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Meski mengalami penurunan biaya, namun pemerintah memastikan pelayanan haji yang diberikan tetap maksimal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji Daniel Anzar Simanjuntak yang saat ini berada di Arab Saudi menyebut pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk meminta penambahan kuota jemaah haji tahun 2025. Tentu nanti akan dibicarakan dalam pembicaraan selanjutnya, apakah ada tambahan kuota atau tidak. Ditambah memang ada rencana pertemuan antara Presiden dengan Raja Arab Saudi atau Pangeran Arab Saudi dalam hal ini. Nah, itu nanti kita lihat perkembangan selanjutnya pada pembicaraan tingkat selanjutnya, itu antara kepala negara. Kemudian kedua, kita bicara terkait dengan kebijakan pemerintahan Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi yang ingin membatasi petugas haji yang bertugas di Arab Saudi. Dalam hal ini petugas dari Indonesia.
tahun yang lalu petugas kita itu ada sekitar 4.000 lebih, namun kemudian pemerintah Arab Saudi hari ini berencana mengurangi hampir 50% petugas. Nah, itu yang kemudian kita bicarakan, kita lobby, kita pastikan supaya kemudian tidak ada pengurangan petugas. Kenapa? Karena jamaah haji kita itu hampir 28%-nya itu adalah jamaah haji lansia, sehingga butuh pendampingan dari para petugas. Ya, walaupun BPIH kita atau ongkos naik haji kita itu turun hampir lebih dari 4 juta rupiah, tapi Presiden memastikan dan memerintahkan kepada BP Haji dan Kementerian Agama untuk sama sekali tidak boleh ada pengurangan kualitas pelayanan. Malah justru harus mengupgrade pelayanan supaya jauh lebih baik. Kenapa? Karena memang harusnya ongkos haji kita bisa lebih murah. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga ingin memastikan kalau kemudian nanti ada penambahan kuota, maka pelayanan pun harus jauh lebih baik. Kira-kira gitu, Mbak Rika. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan parliamentary threshold. Ia menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Keputusan itu bisa memberikan harapan kepada partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Parpol memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR, apalagi jika jumlah fraksinya dibatasi maksimal 10 fraksi. Menurut Yusril, partai yang memiliki sedikit kursi bisa membentuk satu fraksi di parlemen dengan partai lain, sehingga bisa memiliki satu orang wakil di parlemen. Ya, memang kan selama ini presidential threshold dan parliamentary threshold itu dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Seperti misalnya dalam pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold boleh gabung, jumlahnya besar sekali. Dan karena itu sebenarnya suara rakyat jangan sampai ada yang terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga Hollywood Steven Seagal. Pertemuan itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta bersama dengan Wamenkom DG Anggaraka Prabowo. Aktor laga Steven Seagal mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel di Jakarta, Senin 13 Januari 2025. Keduanya terlihat berbincang santai sambil berjalan. Prabowo bertemu dengan Steven Seagal diungkap oleh Wamenkom DG Anggaraka Prabowo dalam unggahan di akun Instagramnya. Pertemuan itu tidak diagendakan lantaran Prabowo dan Steven berada di satu hotel yang sama. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jakarta akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan oleh DPRD usai menggelar rapat paripurna. DPRD Provinsi Jakarta mengumumkan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, dan dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Berdasarkan putusan Presiden nomor 80 tahun 2024, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Hari ini Selasa, kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami
paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada putusan baru. Demikian. Selanjutnya, DPRD akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan bahwa Pramdul telah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena pencarian koin jagat berhadiah uang ramai dilakukan masyarakat hingga berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum. Aksi tersebut viral di media sosial dan terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya dan viral di media sosial. Fenomena berburu koin berhadiah uang membuat fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat rusak. Dalam sepekan terakhir, warga Bandung, Jawa Barat dihebohkan dengan fenomena aplikasi jagat yang dapat menghasilkan uang dengan berburu koin. Anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Hal ini membuat petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang dirusak pemburu koin. Selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, warga juga beramai-ramai berburu koin jagat di sejumlah fasilitas umum. Hal ini juga mengakibatkan fasilitas umum seperti taman kota rusak. Sementara permainan koin jagat hingga saat ini belum ada yang membuktikan mendapatkan sejumlah uang dari koin yang ditukarkan. Di suatu tempat, nah ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi jagat. Untuk mendapatkan uang itu gimana caranya? Jadi kita dapatkan koin. Secara koin ini di aplikasi terdapat radius kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu akan semakin mengecil dari 3 jam. Jadi setelah 3 jam, lingkaran itu akan mengecil dan sampai dengan radius 30 meter. Seperti itu. Jadi setelah koinnya sudah dapat, di belakang koin itu ada kodenya. Jadi ada kode koin dan juga kode verifikasi kalau kita mau upload untuk sebagai tukar duit itu. Untuk mencari Kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas pengguna menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari aplikasi jagat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, dan dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 laga seru tersaji pada pekan kedua Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur. 10 tim saling berhadapan dan berjuang untuk menang demi meraih 3 poin di papan klasmen. Muda Laut Nusantara melawan Sadakata FC menjadi laga pembuka pekan kedua Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Gor Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur. Pada laga ini, Kuda Laut Nusantara sangat kesulitan meladani permainan Sadakata FC dan harus menyerah dengan skor 0-2. Sementara itu, pada laga kedua tersaji laga seru tim kuat antara Black Steel FC melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC. Dua tim tampil cemerlang sepanjang laga, namun mereka harus puas berbagi poin dengan hanya bermain imbang 2-2. Pada laga ketiga, tim tuan rumah Unggul FC menjamu Rafheli FC. Kedua tim tampil terengginas dengan saling mengejar skor hingga akhir laga. Namun Dewi Fortuna masih di pihak Unggul FC yang mampu menyudahi laga dengan kemenangan 4-3. Laga ketat juga terjadi pada pertandingan keempat antara Cosmo JNE melawan Favage Banua. Kedua tim bertanding sangat solid demi memperebutkan 3 poin untuk menempel ketat para pesaingnya. Skor imbang 1-1 mewarnai pertandingan sengit ini. Sementara itu, hujan gol terjadi pada laga pamungkas antara Pangsuma FC melawan Moncong Pulo FC.
Pangsuma FC tampil apik sepanjang laga, hingga mampu membantai habis Moncong Bula FC dengan skor telak 7-1. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih baru Timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan stadion utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan Timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang Timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert makan malam bersama 5 pemain Timnas Indonesia. Makan malam bersama ini diselenggarakan sebagai acara ramah tamah memperkenalkan Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain Timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya pemirsa. Quentin Jacoba resmi menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Jacoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Kedatangan pelatih baru mendapat sambutan dari sejumlah pemain inti di Timnas Senior Indonesia. Justin Hubner dan kawan-kawan menyapa selamat datang untuk Patrick Kluivert. Coach. Hey coach. Hello coach. Hello coach. Hello coach. Hi coach. Halo coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang Coach Patrick. Selamat datang Coach Patrick. Welcome to Timnas. Indonesia Joshi Daiho Kampen Motsuki desu. Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Selamat mengemban tugas menjadi pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya dan bisa membawa timnas Indonesia menuju timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. I will see you soon. Permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga, bahkan hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan juga Digital, Mutia Hafid ini menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota.
Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi Koin Jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Ya, kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak di berbagai kota, ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi Jagat atau Koin Jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi Koin Jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai meninjau Stadion GBK Jakarta, pelatih Timnas Indonesia baru Patrick Kluivert ini bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta siang tadi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit membahas sejumlah hal, termasuk rencana Kluivert berpergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan juga talenta pemain-pemain lokal. Buka jalur, Pak. Usai bertemu Menpora, Kluivert langsung meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau timnas U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia GBK. Jadi tadi saya bersama Mas Wamen baru saja menerima kunjungan perdana dari pelatih timnas kita yang baru, kita sebut Mas Patrick, bersama asistennya tadi ya, Mas Dani, dibawa langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia, dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal, dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Jadi beliau sangat semangat bagaimana bisa memaksimalkan ini scouting dan juga pembinaan atlet nasional, dan juga tadi juga cerita tadi malam sudah makan malam bersama 5 atlet nasional kita, dan suasananya sangat kekeluargaan. Dan saya rasa dari saya berdiskusi dan berinteraksi dengan Coach Patrick dan Denny, aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Mungkin dari tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora
mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua. Dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali. Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia. Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert ini makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia. Makan malam bersama ini diselenggarakan sebagai acara ramah tamah memperkenalkan Kluivert resmi menjadi pelatih timnas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah diperkenalkan di hadapan publik. Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya, pemirsa. Quentin Jacoba resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Jacoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Pemirsa, beredar informasi nama Quentin Jacoba juga akan menemani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Quentin Jacoba kabarnya ditunjuk sebagai pelatih fisik baru timnas Indonesia. Ia pernah bekerja sama dengan Kluivert di timnas Curaçao dan Adana Demisor. Mantan pemain timnas Curaçao ini juga pernah menjadi pelatih fisik di klub Liga Belanda, NAC Breda, musim 2021-2022. Untuk informasi resminya, menunggu dari PSSI. Pemirsa, Patrick Kluivert diyakini akan menanamkan karakter permainan menyerang di tubuh tim nasional Indonesia. Berikut kami hadirkan prediksi formasi timnas Indonesia di era Kluivert. Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Martin Pas, di belakang ada 4 pemain bertahan. Sandy Walsh, Mads Hilgers, Jay Itnes, dan juga Calvin Vetlong. Kemudian 2 pemain Jero Bideval dan juga Tom Haye akan membantu aliran bola transisi menyerang. 3 pemain lainnya, Eliano Reinders dan juga Marcelino Ferdinand dan Ragnar Ortamangun, akan berkolaborasi membangun serangan.
Sementara satu pemain depan yang baru saja menjadi WNI oleh Romeni akan diandalkan menusuk jantung pertahanan lawan.